Ketika kita harus memilih. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini sungguh bertentangan dengan apa yang tertulis pada Injil Yohanes pada bab 14 ayat 27. Ketika memberikan damai kepada kita, Yesus mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tetapi dalam Injil hari ini, ia tidak membawa damai, melainkan justru pedang. Sebab untuk mendapatkan damai sejahtera yang sejati, kita mesti memerangi kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dan kelompok, termasuk semua yang menghalangi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan bersatu dengannya. Apakah dan siapakah itu? Dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, tentu saja bisa dilakukan dalam kapasitas panggilan hidup kita masing-masing. Ada yang memilih panggilan sebagai rohaniwan dan lebih banyak lagi yang memilih panggilan berkeluarga. Melayani gereja di luar tugas sebagai rohaniwan ataupun tugas sebagai orang yang berkeluarga boleh saja, tetapi kita juga harus bertanggung jawab pada pilihan hidup kita sebagai rohaniwan atau orang berkeluarga. Di sini pedang kita pakai untuk memilih apa yang harus kita lakukan. Ada satu pasangan muda Katolik kenalan saya, masih muda, beranak 2, dan sang istri telah terlibat secara aktif dalam kegiatan gereja sejak masih menjadi OMK. Tetapi rupanya setelah berkeluarga dan mempunyai anak, dia masih tetap lanjut melayani di paroki dan gereja.
Hanya saja kegiatan tersebut sepertinya terlalu banyak sehingga menimbulkan keberatan di pihak suami dan berujung pada pertengkaran. Di paroki Immaculata Kalideres, sebulan sekali setiap hari Kamis minggu keempat gereja ditutup. Tidak ada kegiatan sama sekali sehingga para aktivis gereja bisa fokus di lingkungan ataupun di keluarga sendiri. Pelayanan tidak melulu harus dilakukan di gereja. Menjadi dekat dengan Tuhan juga tidak selalu berarti harus menghabiskan waktu di gereja. Dalam kapasitas kita masing-masing, kita pasti dapat menemukan cara untuk dekat dengan Tuhan. Salah satunya adalah dengan menjalani panggilan kita dengan penuh tanggung jawab. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau telah menunjukkan kepada kami kasih-Mu yang tidak terbatas. Mampukan kami untuk dapat menemukan jalan agar bisa selalu dekat denganmu. Amin.